Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Jadi sorotan jelang ajang World Superbike di Mandalika, kantor Bea Cukai Mataram, Nusa Tenggara Barat mengonfirmasi soal video unboxing kargo motor Ducati yang akan digunakan pada ajang World Superbike 19 November mendatang. Menurut Bea Cukai, proses pengecekan muatan kargo milik Ducati telah dilakukan sesuai dengan prosedur, termasuk dengan disaksikan oleh kuasa pemilik kargo yakni dari tim Ducati. Namun Bea Cukai menyesalkan adanya video unboxing yang viral karena diunggah tanpa seizin Bea Cukai. Pemeriksaan sudah dilakukan dengan SOP yang berlaku, standar pelaturan berlaku, bahwa kami dari Bea Cukai didampingi oleh kuasa pemilik barang. Pemeriksaan dilakukan, tujuan di sini adalah untuk membandingkan antara fisik barang yang diimpor dengan dokumen pabean yang diberitahukan. Pada prinsipnya semuanya legal, hanya ada oknum tertentu yang merekam dan men-share, dan itu pun hanya sepotong-sepotong saja, tidak keseluruhan dari proses pemeriksaan. Tim Ducati telah memberikan keterangan resmi menanggapi video unboxing kargo motor mereka. Ducati membantah laporan media asing yang menyebut bos Ducati marah besar atas peristiwa yang terjadi di Mandalika. Mereka justru tak sabar ingin segera berkunjung ke Indonesia dan bertemu para penggemar. Melalui akun Twitter resminya, Ducati Corse menyampaikan bertentangan dengan apa yang diberitakan beberapa media. Paolo Sciabatti dan Ducati Corse tidak pernah membuat pernyataan apapun terkait peristiwa di Mandalika International Street Circuit. Kami menantikan untuk melihat semua penggemar kami di Indonesia dan mengunjungi Indonesia untuk seri World Superbike dan Grand Prix MotoGP tahun depan. Bahkan pernyataan resmi ini diikuti dengan tweet untuk penggemar kami di Indonesia. Kami tak sabar untuk berada di sana dalam beberapa hari lagi. Sirkuit Mandalika sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Sirkuit dengan panjang lintasan 4,3 km tersebut akan menyelenggarakan beberapa event bertaraf internasional. Bagaimana jelang penyelenggaraan event balap internasional di sana? Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Fitri Rahmawati dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat petang Fitri, sejauh mana persiapan jelang event World Superbike di Mandalika, Fitri? Ya, Ibrahim dan juga saudara, persiapan jelang World Superbike di Mandalika Lombok ini telah disiapkan oleh semua pihak, termasuk juga masyarakat yang ada di sekitar kawasan sirkuit ini. Mereka ikut membantu untuk menyiapkan segala sesuatu di lokasi ini, termasuk homestay yang akan siap menampung para pendatang atau para penonton yang akan datang ke kawasan dari sirkuit Mandalika yang baru saja tadi pagi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan langsung menjajal 4,3 km kawasan sirkuit yang memiliki 17 lintasan. Di belakang saya ini, Ibrahim, telah disiapkan beberapa tribun-tribun untuk penonton, dan ini adalah tribun penonton yang harganya sekitar lebih dari 3 juta. Mereka disiapkan tribun-tribun untuk menonton pembalap-pembalap idola mereka. Dan kondisi karena hujan yang turun saat ini, Ibrahim, dari pagi tadi, bahkan dari malam, hujan yang turun cukup deras, dan saat ini memang sudah tidak hujan lagi, tetapi genangan air cukup banyak. Kondisi ini mungkin perlu menjadi perhatian khusus dari pihak penyelenggara, agar masyarakat yang berada di kawasan ini, masih berada di areal kawasan ini dan masih menetap di sini karena masih tertahan karena sengketa lahan, bisa keluar masuk di kawasan ini dan tidak terganggu. Dan Ibrahim, saya dapat sampaikan kepada Anda, setelah Presiden Joko Widodo tadi menjajal sirkuit dan meresmikan Pertamina Mandalika International Street Circuit dan juga jalan kawasan khusus yang panjangnya 17,3 km, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melakukan Jumat bersama warga di Masjid Nurul Bilad. Di sana juga Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah warga yang
masih menghadapi sengketa lahan dengan pihak ITDC. Dan saya dapat sampaikan kepada Anda dan juga Saudara Ibrahim bahwa Presiden Joko Widodo langsung meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk bisa menyelesaikan kasus tanah atau sengketa lahan yang masih terjadi di kawasan sirkuit ini. Ini adalah respon yang diberikan oleh Presiden dan membuat sejumlah warga yang masih bertahan di kawasan ini cukup tenang dan cukup lega. Mereka juga berharap Presiden Joko Widodo bisa menuju kampung mereka selama Presiden Widodo masih berada di kawasan ini. Dan menurut rencana memang Ibrahim, Presiden Joko Widodo akan menginap di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di kawasan Kute, Lombok Tengah ini, dan kemudian besok pagi akan melakukan penanaman pohon di kawasan Mandalika dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Papua. Ibrahim, kembali pada Anda. Baik, jadi Presiden akan bermalam sampai besok di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau agenda balapan atau persiapan dari tim di Mandalika seperti apa? Ya Ibrahim dan juga saudara, mulai besok memang pembalap-pembalap junior MotoGP akan mencoba menjajal sirkuit ini. Dan penonton juga sudah disiapkan tempat-tempat mereka untuk menyaksikan pembalap-pembalap idola mereka. Namun ini memang merupakan pemanasan dari WSBK. Sebelum WSBK memang akan dilakukan Idemitsu Asian Talent Cup yang akan menghadirkan pembalap-pembalap junior MotoGP, termasuk 4 pembalap dari Indonesia yang besok akan dinantikan oleh penonton-penonton lokal yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, Ibrahim. Dan semua masyarakat berharap ketika mereka datang menonton ini cuaca bersahabat dan tidak terjadi hujan. Karena tidak semua tribun seperti yang terlihat di belakang saya, Ibrahim. Ada beberapa tribun yang berada di lintasan 16 itu tidak dipasangi atap karena terbuka. Jadi semua masyarakat berharap cuaca bersahabat, tidak turunnya hujan, sehingga juga proses ajang balapan yang nanti dilakukan oleh pembalap-pembalap junior bisa disaksikan mereka tanpa gangguan cuaca. Ibrahim. Fitri, kalau bagi warga yang ingin menonton, akses ke sana seperti apa kondisinya saat ini, Fitri? Ibrahim, untuk menuju ke kawasan tempat menonton di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini cukup mudah karena mereka bisa melalui jalur baru dari Bandara Internasional Lombok. Mereka bisa berbelok ke arah kanan. Di situ mereka akan melewati 17,3 km kawasan bypass Bandara Internasional Lombok yang langsung mengarahkan mereka kepada menuju kawasan Superbike ini, menuju kawasan Mandalika Lombok. Dan di sana mereka kemudian akan mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Mereka akan dicek apakah menggunakan masker atau tidak. Terus dicek juga apakah mereka sudah melakukan vaksinasi, sehingga proses jalannya ajang kejuaraan dunia ini tetap mengutamakan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai ada klaster baru yang muncul setelah ini. Ketika orang-orang datang menonton dengan keramaian yang luar biasa, mereka tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ibrahim. Menjadi pekan yang padat tentunya bagi warga Lombok, Nusa Tenggara Barat jelang event internasional ini. Tentu seluruh Indonesia mendoakan kelancaran untuk event di sana. Semoga ini membawa atau mengharumkan nama baik kita semua, nama baik Indonesia. Terima kasih Fitri Rahmawati untuk laporan Anda langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.